Halo guys, selamat datang di Vivino Hataro. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema, apa sih yang membuat kamu menarik di mata orang-orang? Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonet karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Jadi bisa resonet, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonet, atau bisa semuanya resonet buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Apa yang membuat kamu terlihat menarik di mata orang-orang? Iya, kamu terlihat menarik di mata orang-orang dari attitude kamu. Kamu memiliki sikap yang baik, ya, sikap yang ya membuat orang merasa dihormati, ya. Sikap yang membuat orang merasa dihargai, gitu. Dan tapi di sini yang paling menarik gitu ya dari diri kamu itu ketika ada distraksi dari luar, kamu tuh nggak bereaksi, gitu ya. Kamu tetap tenang, kamu kalem, gitu ya. Kamu nggak terprovokasi, kamu nggak terpengaruh, gitu. Karena ya aku rasa di sini kamu sudah apa ya, kayak sudah paham gitulah dengan nilai diri kamu, gitu ya. Dan kamu sangat menjaga energi kamu, gitu ya. Kamu tidak tidak membiarkan atau kamu tidak buang-buang energi untuk hal-hal negatif, untuk hal-hal drama gitu. Itu sih yang aku rasa yang membuat kamu menarik adalah ya ketika kita lagi baik-baik aja, ya emang bisa gitu ya. Emang bisa ketika kita lagi baik-baik aja, bisa lah kita untuk bersikap baik sama orang. Bisa lah kita untuk menghormati orang lain, menghargai orang lain gitu ya. Lebih mudah gitu. Tapi ketika ada distraksi dari luar gitu, dan kamu masih bisa bersikap tenang, masih bisa ngejaga sikap kamu, ngejaga ucapan kamu, ya, masih bisa apa ya, kayak respect gitu ya. Itu tidak mudah. Ya, ini karena ini berkaitan dengan pengendalian diri gitu ya, dan pengendalian diri ini bukan hal yang mudah karena orang yang sudah mampu mengendalikan dirinya sendiri adalah orang yang sudah mampu menurunkan egonya, gitu ya. Sudah tidak mengikuti egonya lagi, sudah sadar gitu ya, ada kesadaran sadar bahwa hmm, tahu akan konsekuensi gitu ya. Kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan ketika kamu bereaksi, ya kamu tahu konsekuensinya akan seperti apa, akan berakhir seperti apa gitu. Dan ketika kamu memilih untuk tidak bereaksi gitu kan, ya udah. Jadi masalahnya udah selesai di situ gitu ya, tidak akan berkepanjangan. Dan orang juga akan lebih respect ke kamu gitu ya dengan sikap tenangnya kamu, sikap uh, dengan pengendalian diri kamu yang baik, orang akhirnya akan respect sama kamu. Dan menurutku itu sih yang membuat kamu menarik di mata orang lain gitu ya, pengendalian diri kamu yang keras. Oke. Apa yang membuat kamu menarik di mata orang-orang? Ini keramahan kamu, ya, kamu yang humble, kamu yang ramah, kamu yang open gitu ya sama orang-orang, terutama di sini mungkin kayak orang yang baru kamu kenal pun kamu udah yang mudah untuk beradaptasi, mudah berbaur, gitu ya. Kamu ramah, kamu juga humoris. Jadi itu membuat orang-orang merasa nyaman, merasa betah, gitu ya, sama kamu.
gitu. Kamu ada aja gitu yang membuat suasana itu tetap ramai, ya kamu ada aja gitu. Eh, Kamu mampu mencairkan suasana agar suasana itu lebih santai, ngalir gitu. Iya, dan mungkin ya sebagian orang itu akan kangen sama kamu gitu ya. Terutama ketika mereka lagi butuh butuh teman gitu kan, butuh teman cerita, butuh teman curhat. Itu kayak kamu itu akan terlintas di pikiran mereka gitu ya. Dan mereka akan kangen dengan kebersamaannya sama kamu. Gitu. Karena apa ya, kamu ini tipikal orang yang nggak akan ngejudge gitu, dan kamu tipikal orang yang cuek, nggak peduli sama apa ya, kamu kayak nggak suka ikut campur dengan masalah orang lain gitu kan. Ya udah, kalau kamu lagi kumpul sama temen ya udah gitu kan, nikmati aja momennya gitu. Iya, yang membuat kamu menarik di mata orang-orang adalah kesestabilan kamu. Ya, kestabilan emosi kamu. Iya, ini juga berkaitan juga dengan pengendalian diri ya, menurutku. Kamu punya kendali diri yang baik. Dan di sini, kamu punya kendali diri karena kamu sudah paham dengan nilai diri kamu. Ya, kamu memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Kamu paham dengan konsekuensi lah ya, yang aku rasa. Jadi kenapa kamu memilih untuk selalu stabil? Ya, karena orang yang stabil itu minim drama. Ya, orang yang stabil itu hidupnya lebih tenang, lebih damai, ya lebih apa ya? Ya lebih tenang, lebih damai. Ya, gitu. Karena kamu tidak suka membesar-besarkan masalah gitu ya. Ya sebisa mungkin kalau ada masalah itu kamu lebih fokus kepada ayo cari solusi. Itu lebih ke situ gitu. Jadi tidak panik, tidak menyalahkan kondisi, tidak menyalahkan siapapun gitu ya, tidak mencari kambing hitam. Kamu lebih fokus, ini gimana sih ini gimana cara menyelesaikannya? Ini gimana jalan keluarnya? Jadi fokusnya tuh ke situ gitu. Jadi nggak ada waktu untuk yang marah, nggak ada waktu untuk kesel gitu kan, gitu. Dan kamu udah sadar akan nilai dirimu gitu kan, dan kamu nggak uh, orang yang minim drama gitu ya. Orang yang minim drama memang tidak mentoleransi drama gitu. Jadi ketika ada circle yang atau ada orang-orang tertentu memang yang suka bikin drama, ya kamu akan lebih kayak cut off mungkin, atau kayak apa ya, menepi, menjauh gitu ya. Begitu. Jadi dari 3 kartunya itu lebih ke pengendalian diri sih yang aku rasakan gitu ya. Jadi yang membuat kamu menarik di mata orang lain adalah kemampuan kamu mengendalikan ego kamu, atau kemampuan kamu untuk menurunkan ego kamu, dan kamu bersikap tenang, bersikap dingin gitu kan. Tetap adem ayem gitu. Gimana pun dar-der-dornya ya di luar, atau gimana pun dar-der-dornya hidup kamu gitu ya, kamu udah stabil aja gitu. Kamu tahu gimana cara menangani situasi yang nggak nyaman, ya. Yang membuat kamu menarik di mata orang-orang adalah keberanian kamu untuk meninggalkan sesuatu yang udah nggak sesuai dengan nilai diri kamu. Gitu. Ya, jadi kebanyakan orang itu kan takut gitu ya untuk melepaskan kemudian memulai hal baru. Itu nggak mudah.
ya. Apalagi ketika yang kamu tinggalkan adalah sebuah hubungan, gitu ya. Entah itu hubungan pertemanan, hubungan romantis. Ini paling sulit menurutku gitu ya, paling sulit ketika kamu harus melepaskan suatu hubungan, kamu harus meninggalkan gitu karena di situ ada ya pihak kedua, pihak ketiga gitu ya yang mungkin tidak akan menerima, tidak akan memahami keputusan kamu. Dan ketika kamu berani untuk melangkah pergi, nah itu keren. Itu kamu lebih memilih diri kamu sendiri gitu ya. Contoh ketika kamu ada di relasi yang toksik gitu ya. Hubungan yang tidak ada saling menghargai satu sama lain gitu kan. Hubungan yang ya adanya saling menyakiti, merendahkan, itu membuat kita nggak nyaman. Tapi ketika kamu punya ketegasan, ya, kamu punya pilihan dan kamu memilih diri kamu sendiri melepaskan relasi toksik itu, ya, ya, meskipun kamu tahu konsekuensinya, ya mungkin kamu akan disalahpahami, kamu akan di ya dimusuhi bisa ya lebih parahnya gitu kan. Ada pihak-pihak yang akan tidak terima itulah itu udah pasti gitu ya. Tapi kamu tidak takut, kamu tidak takut dengan konsekuensinya dan kamu memilih diri kamu sendiri ya meskipun perjalanannya sepi ya kan. Meskipun perjalanannya sepi tapi kamu lebih memilih aku memilih diriku gitu. Aku tidak mentoleransi orang-orang yang tidak menghargai aku. Aku tidak mentoleransi orang-orang yang udah melewati batasanku. Itu kan keren, ya. Itu yang menarik dan di sini ketegasan kamu, gitu. Ketegasan kamu membuat kamu menarik di mata orang-orang. Ya, kamu menarik di mata orang-orang karena kamu ini orang yang energik, penuh semangat, ya. Ah, kamu tuh yang aku rasakan kayak kamu tuh menikmati momen saat ini, gitu ya. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, gitu kan. Ya udah happy aja, gitu kan. Kamu nikmati momen saat ini, kamu manfaatkan waktu saat ini untuk ya untuk kamu happy, untuk kamu kayak kamu tuh nggak akan membiarkan perasaan-perasaan negatif itu mempengaruhi aktivitas kamu sehari-hari gitu ya kerasakannya. Jadi pembawaan kamu itu happy gitu ya. Orang tuh bisa merasakan energi kamu yang besar. Jadi kamu ini kan tipikal orang yang memang nggak bisa diem gitu ya. Harus ada yang kamu kerjakan, harus ada yang kamu lakukan. Kamu nggak bisa diem, kamu nggak bisa santai gitu. Ya, dan orang tuh kadang bisa bisa ngerasain gitu energi kamu yang besar, semangat kamu, excited kamu, dan kadang itu menular ke mereka. Apalagi kalau ini adalah kayak orang-orang yang bekerja bareng kamu, gitu ya. Itu dengan kehadiran kamu tuh mereka jadi semangat, ayo semangat, gitu ya. Nggak ada waktu buat kayak males-malesan gitu tuh. Kayak mereka itu jadi kebawa energi kamu. Gitu. Ya, aku pakai kartu orakelnya. Apa yang membuat kamu menarik di mata orang-orang? Hmm, fokus. Ya, perasaan dari kemarin aku selalu dapat kartu ini ya, kartu fokus. Ya, kamu orang yang sangat fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, kamu sangat fokus dengan apa yang kamu tuju. Jadi, kamu itu orang yang konsisten.
gitu. Ketika kamu mengerjakan satu proyek, kamu akan konsisten dengan satu itu, ya, kamu disiplin, kamu fokus, kamu sabar, kamu tekun, dan kamu akan menyelesaikan proyek kamu. Kamu selalu menyelesaikan. Jadi kamu kalau udah bekerja, kamu gak akan setengah-setengah. Ya, kamu akan kerahkan semua kemampuan kamu, gitu ya. Potensi kamu, ya, waktu, tenaga, pikiran, emang kamu kerahkan di situ. Udah, di situ. Kamu gak akan ambiar kemana-mana pikirannya. Dan di sini yang paling menarik sih, yang aku rasakan itu ada di fokus kamu. Kemampuan kamu fokus pada satu proyek, gitu ya, satu prioritas. Itu keren. Ya, jadi kamu tidak mudah terpengaruh dengan apa yang ada di luar, gitu ya. Kamu tidak mudah terpengaruh dengan situasi eksternal, gitu ya. Kamu tetap fokus di situ, dan ini nggak mudah sebenarnya ya, menurutku, karena kamu harus, kadang kalau kamu lagi capek, males, gitu ya, tapi kamu tetap harus disiplin, gitu kan. Kamu tetap harus uh, di sini ngejaga waktu kamu. Kamu harus tetap produktif, fokus, itu kan nggak mudah. Apalagi ketika mood kamu tuh lagi nggak bagus, ya, otomatis di sini kamu punya kemampuan untuk meregulasi emosi kamu. Kamu harus paham dengan emosi kamu, ya. Dan untuk orang-orang yang fokus, aku rasa memang ada kemampuan di situ, gitu ya. Karena ketika kita memiliki perasaan yang negatif, ya, pikiran yang negatif, itu akan mengganggu konsentrasi kita. Dan kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk meregulasinya, itu akan mengganggu fokus kita, gitu. Dan itu juga menjadi kemampuan kamu, ya, meregulasi pikiran, emosi, ngerilis, melepaskan, dan itu membuat kamu tetap konsentrasi, tetap fokus, ya, tetap disiplin, konsisten. Ini kan nggak mudah, ya. Dan kamu punya kemampuan di situ. Kamu sudah paham, gitu ya, sudah memahami kamu punya kemampuan meregulasi, melepaskan emosi. Itu yang membuat kamu selalu fokus, selalu konsisten, disiplin, pertama fokus kamu, gitu ya. Apa yang menarik dari diri kamu di mata orang-orang? Kamu ini orang yang memiliki hati yang luar biasa. Aku bilang luar biasa. Di sini kamu memiliki hati yang lapang, gitu ya. Kamu memiliki hati yang luas, ya, seluas samudra, gitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena kamu orang yang sangat pemaaf, gitu. Jadi, iya, kamu menjadi seorang pemaaf. Di sini orang-orang paham kalau kamu ini orang pemaaf, otomatis ya orang juga tahu bagaimana perjalanan hidup kamu, ya. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang emang pernah menyakiti kamu yang sedalam itu, gitu kan. Dan akhirnya orang tahu kalau kamu itu orang yang sangat pemaaf, itu karena luka kamu, atau aku bilang di sini kasih sayang kamu. Ya, hati kamu itu memiliki kasih sayang yang besar, kepedulian yang besar, memiliki cinta kasih yang besar. Jadi, cinta kasih kamu yang besar, perasaan sayang kamu yang besar itu mampu meredam amarah kamu, ya, mampu menyembuhkan luka kamu, gitu ya. Luka yang orang berikan ke kamu itu mampu kamu sembuhkan, mampu kamu lepaskan, karena cinta kamu, kasih sayang kamu lebih besar.
Bukan lebih besar sih, tapi sangat besar. Jadi kayak akhirnya kamu tuh mampu memahami kenapa orang bisa berbuat seperti itu ke kamu gitu ya, kenapa orang bisa berbuat jahat ke kamu gitu. Akhirnya kamu kayak lebih memilih untuk memahami gitu ya, lebih memilih untuk memahami orang-orang yang menyakiti kamu dan pada akhirnya kamu bisa memaafkan gitu ya. Kayak yang pernah aku bilang, itu kan kayak orang yang sudah bahagia, orang yang sudah utuh dengan dirinya sendiri itu nggak akan menyakiti orang lain. Jadi kalau ada orang yang menyakiti orang lain karena dia masih sakit, ya, dengan dirinya sendiri terutama gitu ya. Jadi kadang ada orang yang rese, ada orang yang suka bikin masalah, bikin drama itu kadang kalau dipahami itu sebenarnya bukan karena mereka punya masalah sama kita, tapi sebenarnya masalah mereka adalah ya dengan diri mereka sendiri. Gitu ya. Kalau dipahami. Kadang kita merasa aku loh nggak ada masalah sama mereka gitu ya. Aku loh nggak ada masalah sama dia. Tapi kenapa dia seperti itu? Kenapa mereka seperti itu? Ya itu artinya memang nggak ada masalah sama kamu, tapi itu adalah masalah dia dengan dirinya sendiri karena belum belum selesai gitu. Mereka belum selesai dengan dirinya sendiri gitu ya. Oke. Yang membuat kamu menarik di mata orang-orang di sini ya karena kamu adalah pejuang kedamaian. Kamu seorang pejuang ketenangan gitu ya. Jadi ketika ada drama gitu ya, ada hal-hal toksik, ada ya pokoknya apa yang membuat kamu merasa nggak damai, nggak tenang, kayak kamu udah stop gitu ya. Jangan masuk ke hidupku gitu ya. Jadi kamu kayak punya batas gitu ya. Kamu nggak akan membiarkan orang-orang toksik itu kayak mengganggu ketenanganmu gitu ya. Kamu nggak akan bereaksi berlebihan, kamu nggak akan bereaksi yang gimana-gimana. Jadi ketika ada orang toksik, ya udah kamu cukup beriskat aja gitu ya. Kamu nggak membiarkan orang-orang itu masuk ya, kamu nggak akan membiarkan orang-orang itu masuk ke rumah kamu gitu. Cukup di luar aja gitu ya. Kalau kamu hadir untuk bikin masalah, udah kamu di luar aja, nggak usah masuk ke rumahku. Ya, jadi karena aku butuh ketenangan, aku butuh kedamaian, aku nggak perlu hal-hal yang toksik, aku nggak perlu hal-hal yang drama gitu. Jadi sangat tenang, sangat damai gitu pembawaan kamu. Oke, yang bikin kamu menarik di mata orang-orang di sini karena kamu percaya dengan intuisi kamu percaya dengan kata hati kamu percaya dengan petunjuk Tuhan. Jadi kadang mungkin kamu dikasih petunjuk melalui mimpi, bisa gitu ya. Kayak melalui angka-angka tertentu gitu ya, angka-angka kembar gitu. Itu juga bisa kamu percaya di situ gitu ya. Sebenarnya ada banyak petunjuk sih dari semesta gitu ya. Kalau kita paham, kalau kita ngeh gitu. Kadang sebelum ada sesuatu yang terjadi, sebenarnya semesta itu udah ngasih petunjuk. Cuman kita ngeh atau enggak gitu. Dan kamu percaya dengan pertanda-pertanda dari alam. Ya, kamu juga percaya dengan intuisi kamu. Gitu. Ya, oke. Di sini zodiak yang paling kenceng yang aku rasa ada di Pisces, Cancer, Scorpio. Kenceng banget di sini. Kemudian ada Virgo, Taurus, Capricorn, ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Leo, Aries, Sagittarius. Oke ya, sekian dulu readingannya. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya.
Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe. Saya doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian dulu didingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.